Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas manajemen O akan menjelaskan mengenai implikasi etis dari teknologi informasi. Untuk memenuhi tugas Sistem Informasi Manajemen, dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari SEMM. Sebelumnya, perkenalkan saya Bella Azkia Syaban dengan nomor induk mahasiswa 34020000269. Definisi. Pentingnya pengetahuan etis dalam penggunaan teknologi informasi menjadi kajian yang perlu dipelajari demi tercapainya tujuan awal teknologi informasi untuk mempermudah kehidupan. Teknologi informasi bagaimanapun telah membuktikan bahwa teknologi tersebut banyak membawa kemajuan pada sistem komunikasi global. Contohnya, penyalahgunaan dan kejahatan internet akan membawa kerugian bagi orang lain. Sehingga, etika menjadi sebuah kunci penting dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam pertukaran informasi global. Implikasi dari moral, etika, serta hukum dalam teknologi informasi. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti akan diarahkan oleh banyak pengaruh. Sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial, pasti ingin melakukan hal yang secara moral benar, berlaku etis, dan mematuhi hukum. Untuk yang pertama, moral. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah, dan berlaku secara universal. Untuk yang kedua, etika atau etik adalah suatu kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan yang merasuk ke dalam seseorang, kelompok, atau masyarakat. Yang ketiga, hukum atau law. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah terhadap rakyat atau warga negaranya. Menurut Van Apeldoorn, hukum adalah suatu gejala sosial. Tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum. Maka, hukum menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Etika diperlukan dalam pemanfaatan sistem informasi. Permasalahan etika dan sosial dalam penggunaan sistem informasi diantaranya perlindungan hak kepemilikan intelektual, menetapkan standar untuk pengamanan kualitas sistem informasi yang mampu melindungi keselamatan individu dan masyarakat, mempertahankan nilai yang mempertimbangkan kualitas hidup di dalam suatu masyarakat informasi. Dalam bisnis memerlukan etika. Hubungan antara CEO dengan perusahaan merupakan dasar budaya etika. Jika perusahaan harus etis, maka manajemen puncak harus etis dalam semua tindakan dan kata-katanya. Manajemen puncak memimpin dengan memberi contoh. Perilaku ini adalah budaya etika. Terdapat 5 kebutuhan akan budaya etika. Yang pertama, bagaimana budaya etika diterapkan. Yang kedua, kredo perusahaan atau corporate credo. Yang ketiga, program etika atau etik program. Yang keempat, kode perusahaan yang disesuaikan. Dan yang kelima, meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya. Untuk yang pertama, bagaimana budaya etika diterapkan? Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etiknya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Para eksekutif dapat mencari implementasi melalui 3 tingkat, di antaranya kredo perusahaan, program etika, dan kode perusahaan. Yang kedua, kredo perusahaan atau corporate credo adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin ditegakkan perusahaan dengan tujuan untuk memberitahu individu dan organisasi baik di dalam dan di luar perusahaan mengenai nilai-nilai etis yang dianut perusahaan tersebut. Yang ketiga, program etika atau etik program adalah upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Aktivitas yang biasa dilakukan adalah sesi orientasi yang diadakan untuk para karyawan baru. Selama sesi ini, perhatian cukup besar ditunjukkan untuk masalah etika. Yang keempat, kode perusahaan yang disesuaikan. Banyak perusahaan yang merancang sendiri kode etik untuk perusahaan mereka. Terkadang, kode-kode etik ini merupakan adaptasi dari kode etik untuk industri atau profesi tertentu. Yang kelima, meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya. Kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu
yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan lain dan dengan elemen-elemen lingkungan perusahaan. Etika dan jasa informasi. Etika komputer adalah sebagai analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi komputer, serta formulasi dan justifikasi kebijakan untuk menggunakan teknologi tersebut secara etis. Manajer yang paling bertanggung jawab terhadap etika komputer adalah CIO atau Chief Information Officer. Etika komputer terdiri dari dua aktivitas utama. Yang pertama, CIO harus menyadari dampak penggunaan komputer. Dan yang kedua, CIO harus merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan di seluruh perusahaan secara etis. Kekuatan yang dimiliki CIO dalam menerapkan etika IT, Information Technology, pada perusahaannya, dan juga masyarakat sangat dipengaruhi kesadaran hukum, budaya etika, dan kode etik profesional oleh CIO itu sendiri. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sri Restu Handayani. Saya Sri Restu Handayani dengan nomor induk mahasiswa 34022000417. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai alasan pentingnya etika komputer. James Moore mengidentifikasikan 3 alasan utama di balik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer. Di antaranya, yang pertama, kelenturan secara logis, di mana Moore mengartikan kelenturan secara logis sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Tetapi, jika komputer digunakan untuk melakukan hal yang tidak etis, bahayanya bukan terletak pada komputer tersebut, melainkan pada orang-orang yang berada di balik komputer tersebutlah yang bersalah. Yang kedua adalah faktor transformasi. Alasan atas etika komputer yang satu ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah secara drastik cara kita melakukan sesuatu. Salah satu contoh yang baik adalah email. Email tidak mengartikan surat biasa atau sambungan telepon, melainkan menyediakan cara berkomunikasi yang benar-benar baru. Transformasi yang sama juga dilihat dari manajer yang harus berkumpul secara fisik di lokasi yang sama. Kini dapat mengadakan pertemuan dalam bentuk konferensi video. Yang ketiga adalah faktor ketidakpastian. Alasan ketiga ini merupakan minat masyarakat pada etika komputer adalah karena masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Seluruh operasi internal komputer tersebut tersembunyi dari penglihatan. Ketidakpastian operasi internal ini memberikan kesempatan terjadi nilai-nilai di antaranya nilai pemrograman yang tidak terlihat, perhitungan rumit yang tidak terlihat, dan penyalahgunaan yang tidak terlihat. Selanjutnya adalah hak atas komputer, di mana terbagi menjadi 4. Yang pertama, hak atas akses komputer. Setiap orang tidak perlu memiliki sebuah komputer. Namun, pemilikan atau akses komputer merupakan kunci mencapai hak-hak tertentu lainnya, yakni mendapatkan pendidikan yang baik, pelatihan keahlian, mendukung wira swasta, dan lain-lain. Kedua, adalah hak atas keahlian komputer. Di awal pemunculan komputer, ada ketakutan yang luas dari para pekerja bahwa komputer akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja massal. Kenyataannya, komputer telah menciptakan pekerjaan lebih banyak daripada yang dihilangkannya, sehingga pengetahuan tentang komputer sebagai suatu kebutuhan. Yang ketiga adalah hak atas spesialis komputer. Mustahil jika seseorang memperoleh semua pengetahuan dan keahlian komputer yang diperlukan. Karena itu, kita harus memiliki akses ke para spesialis tersebut, seperti kita memiliki akses ke dokter dan pengacara. Keempat, hak atas pengambilan keputusan komputer. Walau masyarakat tidak banyak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai bagaimana komputer digunakan, masyarakat memiliki hak tersebut. Hak tersebut
layaknya jika komputer dapat berdampak buruk bagi masyarakat. Hak-hak tersebut dicerminkan dalam Undang-Undang Komputer yang telah mengatur penggunaan komputer. Tanggung jawab sosial atas penggunaan komputer yang etis dapat dicapai dengan memenuhi hak-hak masyarakat atas komputer sebagai suatu peralatan. Selanjutnya adalah hak atas informasi. Yang pertama adalah hak privasi. Hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat Louis Brandeis dikenal karena memperkenalkan hak agar dibiarkan sendiri. Mason merasa bahwa hak ini terancam oleh dua hal, yaitu 1. Meningkatkan kemampuan komputer untuk digunakan dalam kegiatan mata-mata. Kedua, meningkatkan nilai informasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua adalah hak untuk mendapatkan keakuratan. Komputer dipercaya mampu mencapai tingkat akurasi yang tidak dapat dicapai oleh sistem non-komputer. Potensi ini selalu ada, tetapi tidak selalu tercapai. Sebagian sistem berbasis komputer mengandung kesalahan lebih banyak daripada yang dapat ditolerir sistem manual. Kegagalan sistem berbasis komputer untuk mencapai tingkat akurasi yang diperlukan dapat menimbulkan biaya pada masyarakat yang diukur dalam uang dan jasa. 3. Hak kepemilikan. Di sini yang dibahas adalah hak kepemilikan intelektual, biasanya dalam bentuk program komputer. Vendor perangkat lunak dapat menghindari pencurian hak kepemilikan intelektual melalui Undang-Undang Hak Cipta, hak paten, dan persetujuan lisensi. Hingga tahun 1980-an, perangkat lunak tidak dilindungi oleh hak cipta atau hukum paten. Namun, sekarang keduanya dapat digunakan untuk memberikan perlindungan yang sangat kuat di negara-negara yang menegakkannya. Karena perlindungan hak cipta menetapkan bahwa suatu tiruan tidak harus persis serupa dengan versi orisinilnya. Yang keempat, hak mendapatkan akses. Sebelum adanya database komputer, kebanyakan informasi tersedia untuk masyarakat umum dalam bentuk dokumen cetak atau gambar, mikroformat yang disimpan di perpustakaan. Sekarang, banyak dari informasi tersebut yang telah diubah menjadi database komersial yang menjadikan kurangnya akses untuk masyarakat. Untuk memiliki akses ke informasi tersebut, seseorang harus memiliki perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang diperlukan dan membayar biaya akses. Dengan begitu, maka menjadi ironis bahwa hak untuk akses merupakan masalah etis di zaman modern ini. Selanjutnya, kode-kode etik. 4 asosiasi profesional komputer Amerika Serikat telah membuat kode-kode etik sebagai panduan bagi para anggotanya yang terdiri dari 1. Kode etik ACM, Association for Computing Machinery. Yang kedua, kode etik DPMA, Data Processing Management Association. Yang ketiga, kode etik ICCPA, Institute for Certification of Computer Professional. Yang keempat, kode etik ITAA, Information Technology Association of America. Suatu kode etik hanya memberikan panduan umum yang dapat diadaptasi untuk beragam situasi. Bagaimana panduan tersebut diterapkan, sebagian besar tergantung pada kebijaksanaan spesialis komputer atau pemakai. Seberapa jauh etika komputer tercapai dalam perusahaan sangat ditentukan oleh keyakinan etis para spesialis informasi dan efektivitas program etika yang dapat diterapkan CEO. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.